Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang plasenta previa ya. Nah, seringkali pada praktek sehari-hari ya, seorang ibu datang dengan keluhan perdarahan pada saat hamil ya, padahal dia belum cukup bulan ya, datang dengan perdarahan. Nah, itu akan membuat kecemasan, kekhawatiran pada ibu tersebut. Nah, apa penyebabnya? Memang kita di kebidanan itu selalu berpikir bahwa kalau terjadi perdarahan sebelum ada tanda-tanda proses persalinan dimulai, itu kemungkinan bisa oleh karena adanya plasenta previa. Nah, plasenta previa itu yang perlu kita bahas, kita perlu ketahui sehingga mendapatkan pemahaman bagi ibu-ibu, sehingga nantinya menjadi kewaspadaan bagi ibu-ibu semua kalau misalnya terjadi perdarahan pada kehamilan tersebut. Nah, apa itu plasenta previa? Nah, plasenta previa itu keadaan ya atau kondisi di mana plasenta itu berimplantasi secara abnormal ya pada segmen bawah rahim. Jadi dekat jalan lahir ya. Dia akan bisa menutupi sebagian atau seluruh dari jalan lahir yang kita sebut dengan ostium uteri internum. Nah, itu ya. Jadi plasenta itu berada di bawah, di segmen bawah rahim, sehingga dia akan bisa menutupi jalan lahir ya, bisa sebagian atau seluruh dari jalan lahir itu bisa tertutupi oleh plasenta. Nah, itulah yang dimaksud dengan plasenta previa. Umumnya ya, implantasi plasenta akan terjadi di bagian depan atau bagian belakang dari badan dari rahim atau corpus uteri namanya, dekat dengan fundus di bagian atas dari rahim atau uterus itu sendiri. Nah, itu yang normal. Nah, dalam keadaan abnormal seperti yang sekarang yang kita bicarakan plasenta previa, dia implantasinya berada di bawah ya, di SPR atau dekat jalan lahir. Nah, itu nanti akan dia berkembang plasenta tersebut yang akhirnya bisa menutup sebagian atau seluruh dari jalan lahir atau ostium uteri internum tersebut. Nah, plasenta previa itu menurut tingkatannya itu ada kita sebut dengan 4 tingkatan ya plasenta previa. Yang pertama plasenta previa totalis ya. Itu artinya implantasi atau plasenta itu akan menutupi seluruh jalan lahir ya atau ostium uteri internum. Jadi seluruh jalan lahir itu akan tertutupi oleh plasenta ya. Seperti ini misalnya dari ostium uteri internumnya, jalan lahirnya itu plasenta berada di situ ya. Dia menutupin jalan lahir. Nah, itu disebut dengan plasenta previa totalis. Nah, kalau plasenta previa parsialis itu artinya menutup sebagian dari ostium uteri internum atau jalan lahirnya. Jadi seperti tadi ini total ya, ini parsial seperti itu. Jadi dia bisa menutup sebagian. Itu yang kita sebut dengan plasenta previa parsialis. Nah, kalau plasenta previa marginalis itu dia berada di tepinya ya. Jadi ujung plasenta itu berada di tepi dari ostium uteri internum ya atau jalan lahir tersebut. Nah, kalau dia plasenta letak rendah ya, dia di dekat jalan lahir juga di SPR atau segmen bawah rahim, tapi dia agak jauh lebih sedikit ya, dekat dengan jalan lahir, mungkin sekitar 2-3 cm dari jalan lahir atau ostium uteri internum. Itu yang disebut dengan plasenta letak rendah. Nah, itu tingkatan plasenta previa seperti itu. Nah, yang sering sekali menimbulkan perdarahan adalah plasenta previa yang totalis. Jadinya dia menutupi seluruh permukaan atau seluruh jalan lahir atau ostium uteri internum tersebut. Nah, begitu nanti ada kontraksi, ada mulai penipisan di situ, ada di bagian bawah rahim. Nah, itu mulai bergeser ya di situ. Ada pelepasan atau separasi plasenta namanya di bagian bawah tersebut, itu menyebabkan timbulnya perdarahan pada ibu hamil tersebut. Faktor risiko penyebab terjadinya plasenta previa diantaranya adalah pertama perokok ya. Jadi seorang ibu hamil ya yang merokok atau seorang perokok itu akan kejadian terjadinya plasenta previa akan lebih meningkat. Kemudian riwayat pernah operasi sesar sebelumnya ya, riwayat pernah dilakukan tindakan kuretasi sebelumnya. Itu sebagai faktor predisposisi juga atau faktor risiko ya. Kemudian ibu dengan multivaritas artinya sudah sering melahirkan ya, itu sebagai faktor risiko. Gangguan gizi ya pada ibu hamil yang malnutrisi ya, jadi gizi rendah itu bisa terjadi. Faktor umur juga ya, usia ibu yang hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun itu juga bisa sebagai faktor risiko terjadinya plasenta previa. Nah, juga keadaan misalnya ada tumor ya, ada miom
di otot rahim atau di rahim sendiri. Nah, itu bisa sebagai faktor risiko terjadinya plasenta previa. Kehamilan kembar juga bisa sebagai faktor risiko terjadinya plasenta previa. Ibu hamil tersebut pernah dengan riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, juga sebagai faktor risiko bisa terjadi pada kehamilan sekarang mengalami atau terjadi plasenta previa juga. Nah, manifestasi klinis yang bisa dikeluhkan atau kita lihat tanda atau gejala klinis dari terjadinya plasenta previa adalah perdarahan, ya. Perdarahan tanpa rasa nyeri, bisa terjadi perdarahan berulang. Kedua, dapat disertai kontraksi atau tidak ada kontraksi, ya. Ini bisa tergantung dari kehamilan tersebut. Ketiga, bisa terjadi kelainan letak seperti tadi karena ada plasenta di bawah, ya. Dari pemeriksaan luar kita bisa meraba, ya. Jadi kepala bayi itu belum masuk dan bahkan sampai kelainan letak dari bayi, bisa letak litang atau letak sungsang. Di kepalanya masih bisa digoyang-goyangkan, belum masuk dia. Nah, kalau dari pemeriksaan dari vagina kita lakukan melalui pemeriksaan in speculo, kita bisa melihat adanya perdarahan yang keluar dari Ostium uteri externum, ya. Dari kanalis epikalisnya itu akan ada perdarahan yang bisa kita lihat. Nah, kemudian, seringkali perdarahan itu terjadi pada umur kehamilan 28 minggu ke atas atau 7 bulan, ya. Oleh karena pada saat itulah mulai dibentuk segmen bawah rahim, ya. Terjadi pergeseran di sana antara perlekatan plasenta dengan dinding rahim, ya, atau dinding uterus. Nah, saat itulah sering terjadi perdarahan pada plasenta previa tersebut. Darah yang dikeluhkan yang keluar dari vagina itu seringkali bersifat atau berwarna merah segar, ya. Berbeda dengan darah misalnya oleh karena perdarahan yang lain seperti lepasnya plasenta oleh karena solusio plasenta, itu biasanya darahnya berwarna gelap. Ini merah segar, ya. Kemudian perdarahan tersebut sering berulang terjadinya, ya. Bisa juga terjadi plasenta adhesiva. Jadi plasenta itu melekat ke otot rahim, otot dinding rahim, ya. Bisa terjadi seperti itu, tapi akhirnya bisa terjadi perdarahan yang hebat. Nah, kemudian bisa terjadi juga meningkatkan terjadinya prematuritas. Ada angka bayi yang lahir bisa dalam kondisi belum cukup bulan atau prematur dia. Nah, itu bisa terjadi, ya. Nah, kalau sampai perdarahannya hebat, perdarahan berat seperti tadi, bisa terjadi shock, ya, pada pasien atau ibu hamil tersebut sampai menimbulkan perdarahan yang hebat, sampai shock, bahkan sampai bisa menyebabkan terjadinya kematian, ya. Nah, kalau janinnya yang dalam karena terjadi hipoksia intrauterin bahkan sampai terjadi kematian janin di dalam rahim. Nah, kemudian untuk ibunya karena perdarahan yang hebat itu bahkan sampai bisa menimbulkan kematian. Inilah yang perlu diwaspadai kalau misalnya terjadi plasenta previa, apalagi sudah dengan terjadi perdarahan yang hebat atau banyak atau masif, ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi, dikenali bahwa plasenta previa tersebut akan bisa menimbulkan komplikasi yang cukup berat pada ibu maupun pada janin yang dikandung tersebut.